video kali ini saya akan mempraktekkan tugas akhir dari FDS stunting kita. Saya akan mempraktekkan modul 4 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui sesi 5. Oke ibu-ibu, hari ini kita akan membahas bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Oke, ibu-ibu sudah pernah dengar gimana mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui? Belum pernah. Oke, ya. Sekarang buku kianya dibawa. Ibu punya bayi umur 7 bulan. Ibu Olin sedang hamil berapa bulan tadi Bu? 4 bulan. 4 bulan. Buku kianya dibawa Bu? Tidak. Oke. Kemarin ini tabel janji dirinya Bu ya. Sudah diisi semua ya Bu. Sekarang saya akan bagi Ibu menjadi 2 kelompok. Ibu Olin kelompok 1 dan Ibu Mesa kelompok 2. Nah, di kelompok ini kita akan membagi 2 kelompok berdiskusi tentang kebutuhan fisik mental bagi satu bayi baru lahir. Yang kelompok 2 itu untuk ibu menyusui. Ini ada tabel kebutuhan fisik. Ibu-ibu diisi ya Bu ya. Ibu Olin sama Ibu Mesa. Ibu Olin kelompok 1 itu berdiskusi tentang kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Kalau Ibu Mesa itu kelompok 2 tentang kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Nah, di sini saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nanti hasil diskusinya ditulis di tabel yang sudah disediakan Bu ya. Oke, kita kasih waktu 5 menit. Gimana ibu-ibu? Sudah 5 menit, sudah bisa diisi? Sudah semua diisi tabelnya? Oke, kelompok 1 tadi Ibu Olin ya? Kelompok 1 tadi kebutuhan bayi baru lahir. Bisa dibacakan hasil diskusinya tadi Bu? Kalau dari saya, kebutuhan dari baru lahir sampai dengan usia 6 bulan itu fisiknya berupa seperti pakaian dan peralatan bayi, terus makan makanan selain ASI, terus kalau dari mentalnya ya kayak jangan dimarahin, terus mengajak anaknya bermain. Itu siapa saja yang memberikannya Bu? Itu kalau dari saya yang pastinya suami, saya sendiri sama keluarga itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu ya. Baik sekali jawabannya. Dari kelompok 2 ada yang bisa menambahkan untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan kebutuhan fisik dan mentalnya? Cukup ya. Oke, benar sekali yang dibilang Ibu Olin tadi bahwasanya bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan itu membutuhkan dukungan fisik antara lain itu makanan yang bergizi gitu ya. Tapi kalau bayi baru lahir atau usia sampai 6 bulan itu belum membutuhkan makan makanan yang lain Bu, karena usia sampai 6 bulan itu seharusnya diberikan hanya ASI saja. Karena untuk bayi 0 sampai 6 bulan biasanya itu dia lambungnya belum cukup besar Bu. Jadi untuk bayi usia itu hanya cukup diberikan ASI saja. Jadi jangan lupa setelah lahir itu langsung dikasih ASI. Itu inisiasi menyusui dini ya. Jangan diberi makanan yang lain dulu kecuali sudah 6 bulan ke atas. Ya. Untuk mentalnya benar sekali yang dibilang kelompok 1 tadi bahwasanya kita harus memberikan dukungan mental kepada bayi baru lahir dengan stimulasi-stimulasi seperti mengajaknya bicara gitu kan,
bercerita. Kelompok 2 bisa dibacakan untuk diskusinya. Kelompok 1. Kelompok 1 ya, Mbak. Membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi dari awal lahir. Kebutuhan fisiknya itu hambatannya makan makanan sehat itu kadang suka mahal-mahal, Bu. Jadi solusinya apa? Ya, gimana Ibu-ibu udah selesai diisi? Sudah. Oke, gimana Ibu Mesa? Coba bisa dibacakan hasil diskusinya tadi, Bu. Untuk kelompok 2, membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Kebutuhan fisik, hambatannya nyeri ketika bayi menyusui. Yang kedua, kekurangan ASI. Solusinya diolesi salep penghilang nyeri. Kekurangan ASI tadi memperbanyak makan sayur-sayuran. Ya, benar sekali, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan jawabannya? Sudah cukup. Cukup ya. Sama yang pedas-pedas. Oke ya, baik sekali jawabannya. Terima kasih untuk Ibu Nesa sama Ibu Olin. Memang betul sekali Ibu-ibu. Tapi ada tradisi-tradisi yang bisa mendukung pertumbuhan bayi, kemudian mendukung kesejahteraan bayi baru lahir sama ibu menyusui. Tapi ada beberapa juga yang sebenarnya dibilang kalau bahasa sekarang ini hoax atau hoax gitu Bu ya. Jadi contoh-contohnya seperti tidak boleh makanan yang asin atau yang pedas. Selagi itu tidak berlebihan dan tidak berpengaruh terhadap tubuh, itu boleh-boleh saja Bu. Nah, kemudian pantangan untuk tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Ya kalau udah sembuh nggak apa-apa, misalkan berjemur gitu keluar rumah itu nggak apa-apa Bu. Nah, kemudian kalau untuk makan makanan, silakan makanan yang tidak menimbulkan misalkan alergi, itu tidak apa-apa, sebenarnya tidak ada pantangan untuk makan. Kemudian jamu, kata Ibu tadi, baik jamu itu kalau jamunya steril tapi gitu ya. Jadi bentuk-bentuk dukungan seperti itu ada yang bisa diterapkan di lingkungan kita, ada yang tidak. Jadi apakah hal-hal itu sudah diterapkan di lingkungan sekitar kita, Bu? Misalkan ada ibu yang baru lahir itu tidak boleh keluar rumah selama 40 hari, ada ya. Nah itu nanti bisa disampaikan secara sopan, secara baik-baik ke tetangganya, bahwasanya kalau menurut pengetahuan kami di pelajaran stunting itu sebenarnya tidak masalah seperti itu ya. Kelompok 1 membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Kebutuhan fisiknya itu makan makanan yang sehat itu terlalu mahal, ada yang mahal harganya. Jadi solusinya ya kami yang ini duitnya kurang, jadinya ya nunggu bantuan cair Bu gitu. Ya, bagus juga Ibu, kita beri apresiasi, kita beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya Bu ya. Nah, jadi bagus sekali. Atau ada tambahan dari kelompok 2? Cukup ya. Oke, benar sekali apa yang didiskusikan oleh kelompok 1 sama kelompok 2, bahwasanya kalau untuk hambatan-hambatan itu ketika tidak ada uang, kata Ibu tadi ya, untuk membeli makanan bergizi. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwasanya makanan bergizi itu tidak harus mahal Ibu-ibu. Misalkan kita butuh makan buah itu bisa kita ambil dari buah pepaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian misalkan dari butuh karbohidrat, bisa jagung kita rebus, atau kalau memang ada umbi-umbian dari sekitar rumah kita bisa. Kemudian sayur-sayuran juga bisa kita tanam di sekitar lingkungan kita. Jadi tidak harus makanan atau buah-buah yang mahal, yang penting dia ada gizinya. Sama juga kalau protein dari hewani, dari hewani bisa telur, kalau tidak terbeli daging seperti itu ya. Kemudian untuk ibu menyusui, nyeri ketika ibu menyusui dan kurangan ASI.
Nah, kekurangan nasi itu biasanya dari pola pikir kita sama dari asupan gizi juga sama. Jadi kalau kita sudah mikirnya asi kita dikit, ya biasanya dikit Bu. Nah, jadi kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang ada di masyarakat, misalkan posyandu, puskesmas, kemudian KPM bisa membuatkan pada saat kalau misalkan tidak terbeli ikan pada saat bantuan sembako turun bisa diberikan ikan seperti itu ibu-ibu ya. Oke, kemudian silakan kembali ke kelompok masing-masing. Jadi selanjutnya kita berdiskusi tentang jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu yang baru lahir. Silakan berdiskusi dulu apa-apa saja yang biasanya terjadi di lingkungan kita ketika menyambut bayi yang. Oke, ibu-ibu sudah berdiskusi. Bisa untuk dari Ibu Olin apa saja Bu yang biasa jenis kebiasaan-kebiasaan tradisi ketika bayi baru lahir? Kebiasaannya kayak biasanya kalau ibu baru lahir itu ibu baru melahirkan itu dia tidak boleh keluar rumah selama 40 hari kayak gitu, sebelum 40 hari. Oke, kalau Ibu Mesa Seperti apa? Minum jamu. gitu ya. Terus makanan lain gitu. Tidak boleh makan. Yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah paham ibu-ibu ya? Oke, ini ada tabel rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemenuhan kesejahteraan bayi-bayi lahir dan menyusui. Nah, ini tolong diisi untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita lihat tabel rencananya. Kemudian untuk tabel janji dirinya sudah diisi semua? Sudah. Bisa dikumpul tentang janji dirinya? Oke, di sini sudah semua ibu ya. Iya. Nah, dari ini tolong jika nanti bantuannya sudah turun untuk ibu-ibu tolong dioptimalkan atau diberikan untuk anak-anaknya yang baru menyusui, untuk ibu hamil juga. Misalkan ibu-ibu beli misalkan makanan yang bergizi, kemudian untuk beli susu kalau ibu hamil, susu ibu hamil sekali-sekali itu ya. Oke. Kalau ibu-ibu pengen tahu lebih lanjut atau ada pertanyaan nantinya boleh menghubungi saya. Kalau ada keluhan boleh menghubungi saya, bisa WA atau bisa langsung hubungi saya. Nanti kita akan arahkan ke petugas-petugas yang bersangkutan. Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini ibu-ibu ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya. Jangan lupa datang lagi untuk pertemuan minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.